Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari algoritma dan pemrograman 1. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek algoritma akhir kami yang berjudul Tandur. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Risma Dwi Anggraini dengan 4 NIM terakhir 1063. Perkenalkan, saya Nadilia Joknavia dengan NIM akhir 1051. Perkenalkan, nama saya Tria Putri Nanda dengan NIM akhir 1086. Sebelum itu, aplikasi kami adalah aplikasi Tandur. Nah, aplikasi ini digunakan untuk para petani yang ragu untuk memulai aktivitas bertaninya karena ketidaktahuan mereka tentang biaya yang diperlukan. Nah, aplikasi kami hadir dengan latar belakang hal itu. Kemudian, ini adalah proyek yang kami kerjakan. Baik, pertama-tama kami mengimport CSV untuk mengimport data dari extension CSV. Yang kedua ada import pandas SPD untuk menyingkatnya. Pandas sendiri digunakan oleh kami untuk menampilkan tabel dalam data yang akan kami tampilkan. Dan kemudian yang ketiga ada import getPass untuk menyembunyikan tampilan password yang akan dimasukkan. Yang pertama ada halaman sign in, di mana ditampilkan nama aplikasi kami. Sini user akan diminta untuk memasukkan username, nama lengkap, dan email menggunakan function input. Kemudian digunakan while pw1 sama dengan pw2 untuk memasukkan password yang sama, dan kemudian apabila pw2 tidak sama dengan pw1, di print password tidak cocok. Namun apabila pw2 sama dengan pw1, maka akan berlangsung ke progres berikutnya, yaitu login. Pertama-tama dalam halaman login ini, di print silahkan melakukan sign in. Setelah user melakukan sign in, maka user dihimbau untuk melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah di sign up tadi. Username dan password harus sama. Apabila username tidak sama, akan di-print username Anda belum terdaftar. Namun apabila username telah sama dengan yang dilakukan pada saat sign up, maka lanjut ke password. Begitu pula dengan password, apabila tidak sama, akan dilakukan perulangan dengan while, dan apabila password yang dimasukkan telah benar, akan lanjut ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan homepage. Ucapan selamat datang di aplikasi kami, nama, untuk menyebutkan nama yang telah diinputkan pada saat sign up tadi. Dilanjutkan dengan while true untuk mengulang menu utama yang dari fitur yang kami berikan. Beberapa fitur yang kami berikan antara lain: 1. Perbedaan ciri lahan basah dengan lahan kering. 2. Rekomendasi lahan. 3. Rekomendasi sayuran. Dan 4. Data biaya selama masa pertumbuhan. Serta 5. Perhitungan modal dan kebutuhan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fitur yang pertama, di sini menggunakan function def tabel ciri, di mana pada awal akan menampilkan selamat datang di menu tentang perbedaan ciri dari lahan basah dengan lahan kering. Lalu di sini kita menggunakan variabel frame, di mana di sini digunakan untuk membaca data file dari ciri lahan CSV dan akan ditampilkan sebagai tabel. Yang akan ditampilkan yakni berupa pengertian perbedaan ciri lahan basah dengan lahan kering. Lalu untuk selanjutnya di fitur kedua, menggunakan function def pilihan sayur, di mana di awal ini akan ditampilkan selamat datang di menu dengan rekomendasi lahan. Pada tampilan pertama akan dimunculkan beberapa list pilihan sayuran, di mana berisi kode-kode
dari sayuran tersebut, dan user diminta untuk memasukkan kode dari sayuran yang apa yang ingin ditanam. User akan menginputkan kode sayuran yang akan ditanam, maka akan muncul kondisi lahan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut dan juga pengertian singkat dari lahan tersebut. Jadi di sini contohnya, jika pilihan sayur sama dengan TO, yakni kode dari tomat, maka akan terprint tomat memerlukan lahan kering, dan pengertian dari lahan kering itu sendiri apa, begitu. Lalu selanjutnya pada fitur yang ketiga menggunakan def lahan yang pada awal akan menampilkan selamat datang di menu dengan rekomendasi sayuran. Di sini akan menampilkan beberapa pilihan kode lahan seperti LB untuk kode lahan basah dan LK untuk kode lahan kering. Di sini user akan diminta untuk menginputkan kode lahan apa yang mereka miliki, maka akan muncul beberapa rekomendasi sayuran yang sesuai dengan kondisi lahan mereka. Contohnya di sini seperti jika lahan kita sama dengan LK, yakni lahan kering, maka akan terprint beberapa sayuran yang direkomendasikan untuk lahan kering tersebut, seperti tomat, wortel, bayam, dan mentimun. Lalu untuk selanjutnya, fitur yang keempat dijelaskan oleh rekan saya. Fitur yang keempat ini, di mana di sini kita menggunakan function def data. Kemudian akan muncul tampilan datang di menu data biaya selama masa pertumbuhan. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan sayuran seperti tomat, wortel, bayam, mentimun, dan lain sebagainya. Kemudian user diminta untuk memasukkan sayur yang ingin dicari data biayanya dengan masukkan kodenya yang sudah tertera dari sebelumnya, seperti diminta untuk memasukkan atau menginputkan kode dari sayur yang dipilih atau yang ingin dicari data biayanya. Di sini kita mengambil salah satu contohnya, yaitu jika pengguna ingin mencari data sayur tomat, maka pengguna menginputkan kode sayuran tomat yaitu TO dengan kode program if data sayur sama dengan TO. Maka akan muncul variabel df yang mana variabel df berisi data biaya yang telah dibaca dari file berikut atau tomat.csv. Kemudian di fitur yang kelima. Fitur yang kelima ini yaitu sama dengan fitur yang keempat, menggunakan function def, biaya sayur. Kemudian akan muncul selamat datang di menu perhitungan model dan kebutuhan. Selanjutnya muncul beberapa pilihan sayuran dan kode dari sayuran tersebut. Kemudian akan menampilkan apakah Anda sudah siap menanam sayuran. Kemudian user diminta untuk memasukkan kode sayur yang ingin dilihat biayanya. Kemudian kode tersebut akan dieksekusi oleh if else. Kemudian user diminta untuk memasukkan kode sayur yang tertera atau yang ingin dipilih, untuk kemudian kode tersebut akan dieksekusi oleh if else menjadi sebuah data yang diminta, di mana data tersebut berisi jumlah total biaya selama masa pertumbuhan, lalu diakumulasikan dengan modal yang dimiliki oleh petani atau pengguna, dan jika modal yang dimiliki kurang, maka akan muncul tampilan modal kurang. Begitu juga dengan variabel atau sayuran lainnya. Kemudian variabel pilihan.
mana digunakan untuk memasukkan dari 5 fitur utama. Jika pengguna memasukkan satu atau kode satu, maka akan terpanggil function tabel ciri yang mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Berikut akan kami tampilkan cara kerja dari program yang kami buat. Tampilan awal yaitu create akun atau create a new akun, di mana user diminta untuk memasukkan username sesuai dengan keinginan user sendiri. Misalnya, kami masukkan nama kelompok 10. Lalu ketik enter dan akan muncul nama lengkap. Di sini kami akan memasukkan algoritma dan pemrograman 1. Lalu ketik enter dan akan muncul email. Kami akan memasukkan email dari kelompok 10@gmail.com. Kemudian ketik enter dan akan ditampilkan masukkan password Anda. Di sini user bisa memasukkan password sesuai dengan keinginannya. Di sini kami masukkan password 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketik enter, lalu akan muncul kembali ulangi password Anda. Di sini user akan masukkan kembali password yang tadi sudah dimasukkan pada menu masukkan password. Lalu ketik enter, dan Anda telah terdaftar. Berarti user sudah mendaftarkan akunnya pada aplikasi Tandur ini. Setelah mendaftarkan akun, user akan diminta untuk memasukkan username lagi melalui menu sign in. Username yang dimasukkan yaitu kelompok 10. Kemudian ketik enter dan akan muncul password yang tadi sudah didaftarkan. Ketik enter dan user masuk ke dalam tampilan awal atau homepage dari aplikasi Tandur, di mana terdapat 5 fitur dari aplikasi Tandur ini. Yang pertama yaitu seperti perbedaan ciri lahan basah dengan lahan kering, 2 rekomendasi lahan, 3 rekomendasi sayuran, 4 data biaya selama masa pertumbuhan, dan 5 perhitungan modal dan kebutuhan. Lalu user diminta untuk masukkan pilihan dari fitur yang tertera. Di sini user akan memasukkan pilihan atau kode 1. Ketik enter, maka user akan masuk ke dalam menu atau fitur perbedaan ciri lahan basah dengan lahan kering, di mana di fitur ini user akan diberi keterangan atau informasi mengenai ciri-ciri dari lahan basah dan juga lahan kering. Kemudian akan ditampilkan kembali fitur-fitur yang ada di aplikasi Tandur ini. User bisa memasukkan kembali kode dari fitur yang kedua, yaitu rekomendasi lahan. Ketik enter, maka akan muncul rekomendasi lahan. Di rekomendasi lahan ini, user akan diminta untuk memasukkan pilihan sayuran yang ingin user cari. Sini misalkan user ingin memilih sayuran tomat, maka user akan masukkan kode dari sayuran tomat tersebut yaitu TO. Ketik enter. Maka akan munculkan bahwa informasi bahwa sayuran tomat lebih cocok untuk ditanam di lahan kering.
dan juga ditampilkan informasi mengenai pengertian dari lahan kering itu sendiri. Kemudian user bisa langsung beralih kepada fitur yang ketiga yaitu rekomendasi sayuran. Enter, lalu user akan masuk ke dalam menu selamat datang di menu rekomendasi sayuran. Di mana di rekomendasi sayuran ini, user akan diminta untuk memilih lahan mana yang cocok untuk ditanami sayuran yang user inginkan atau user pilih. Di sini user akan memilih untuk lahan basah dan memasukkan kode dari lahan basah yaitu LB. Ketik enter, maka akan muncul beberapa sayuran yang cocok ditanami di lahan basah itu sendiri. Selanjutnya, beralih ke fitur yang keempat, yaitu fitur data biaya selama masa pertumbuhan. Di fitur yang keempat ini, user akan ketika user ingin mengetahui data biaya yang diinginkan atau yang diinginkan, maka akan muncul beberapa biaya atau data biaya yang tertera. Misalkan di sini user ingin melihat data biaya dari sayuran tomat, maka user harus mengetikkan kode dari sayuran tersebut. Maka akan muncul tabel dari data biaya yang diperlukan dalam menanam sayuran tomat dalam 1 hektar. Kemudian beralih pada fitur yang kelima yaitu perhitungan modal dan kebutuhan. Di fitur yang kelima ini, user akan diminta atau akan tahu total dari berapa data biaya yang akan dikeluarkan ketika user ingin menanam sayuran yang dipilih tersebut. Misal tani memiliki, jika user ingin mengganti sayuran yang ingin ditanam karena ingin menyesuaikan model yang dia punya, maka user bisa mencari data lain dari sayuran yang kami tawarkan, seperti sayuran terong. Lalu ketik enter, maka akan ditampilkan tampilan bahwa modal yang diperlukan, yang dimiliki oleh user tersebut masih memiliki sisa modal yang harus user keluarkan nanti ketika ingin menanam sayuran tersebut. Baik, kami rasa segitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.